Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permata hati, siap jadi anak solihah? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana? Sudah siapkah belajar hari ini? Baik, kita membaca basmalah bersama-sama. Baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, adakah yang masih ingat tentang pelajaran pengolahan data kemarin? Coba, siapa yang masih ingat apa itu data? Benar, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, di dalam surat Yunus ayat 13, Allah telah berfirman yang sepenggal artinya bahwa Allah telah mengutus para rasul dengan menyampaikan keterangan-keterangan yang benar dan nyata. Nah, dari situ kita bisa belajar dan mengaplikasikannya dalam pelajaran matematika. Baik, hari ini Ustadzah membawa benar, ini adalah coklat batang. Hari ini anak-anak setelah belajar matematika, anak-anak semuanya akan mengetahui apa itu diagram dan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Kemudian anak-anak juga akan tahu bagaimana cara membaca dan menafsirkan data. Baik, Ustadzah telah membawa sebatang coklat, kemudian ada es krim, dan satu lagi Ustadzah membawa sandwich. Nah, di sini Ustadzah akan bertanya, siapa yang suka sandwich? Baik, kemudian siapa yang suka es krim? Masya Allah. Dan yang terakhir, siapa yang suka coklat? Nah, yang baru saja Ustadzah lakukan ini adalah salah satu contoh pengambilan data melalui wawancara secara langsung. Dari wawancara yang baru saja Ustadzah lakukan, maka kita peroleh data makanan kesukaan siswa kelas 5 SDIT Permata Hati Batang sebagai berikut. Banyaknya anak yang menyukai es krim sebanyak 10 siswa. Banyaknya anak yang menyukai coklat sebanyak 6 siswa. Dan banyaknya anak yang menyukai sandwich sebanyak 14 anak. Dari data yang kita peroleh ini, kita bisa membuat diagram gambar seperti ini. Kita bisa membuat diagram batang seperti ini. Dan kita bisa membuat diagram garis seperti ini. Baik, yang pertama kita akan membuat diagram gambar. Yang kita butuhkan penggaris dan spidol atau pensil. Kemudian kita akan membuat tabel dengan tabel makanan kesukaan dan banyaknya siswa. Pada kolom makanan kesukaan, kita tuliskan yang pertama adalah ice cream. Kemudian yang kedua kita tuliskan coklat. Dan yang terakhir kita tuliskan sandwich. Nah, setelah kita tuliskan, kita lihat kembali data yang tadi kita peroleh. Data yang tadi kita peroleh
bahwa jumlah siswa yang menyukai makanan es krim sebanyak 10 siswa. Nah, dalam membuat diagram gambar, kita menggunakan gambar yang mewakili. Artinya, ketika Ustadzah menggambarkan satu gambar orang, maka ini mewakili 2 orang. Sehingga kalau Ustadzah butuh 10, maka Ustadzah akan menggambar 5 orang. Benar. Bebas. Selanjutnya, coklat. Berdasarkan data yang kita peroleh, jumlah siswa yang menyukai coklat sebanyak 6 orang. Maka, berapakah orang yang akan kita gambar? Benar, kita akan menggambar 3 orang. Karena setiap gambar orang mewakili 2 siswa. Selanjutnya sandwich. Berdasarkan data yang kita peroleh, banyaknya siswa yang menyukai sandwich sebanyak 14 anak. Benar, maka kita akan menggambarkan berapa banyak orang? Benar, kita gambar 7 orang. Oh ya. Demikian adalah diagram gambar. Selanjutnya, kita akan belajar cara menyajikan data dengan diagram batang. Nah, kita memerlukan penggaris untuk mengukur dan menggambarkan letak sumbu pada diagram. Yang pertama, Ustadzah akan membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, pada sumbu mendatar, kita tuliskan nama makanan kesukaan siswa, yaitu es krim, coklat, dan sandwich. Selanjutnya, pada sumbu tegak, kita menulis banyaknya anak. 2, 6, 10, 14, dan 18. Berdasarkan data yang kita peroleh, jumlah siswa yang menyukai es krim sebanyak 10 anak. Maka kita lihat di sumbu tegak angka 10 dan kita tarik ke kanan. Kemudian kita tarik ke bawah sesuai dengan letak sumbu es krim. Nah, jika anak-anak merasa kesulitan, maka bisa menggunakan penggaris yang tadi telah disediakan. Kemudian, setelah itu, kita buat batangan. Nah, satu diagram batang sudah jadi. Anak-anak bisa menyelesaikan untuk coklat dengan banyak anak 6. Maka kita tarik garis ke kanan sampai pada sumbu coklat. Kemudian kita buat lagi sesuai dengan langkah yang pertama.
kita sudah bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk sumbu tegak, kita menuliskan angka sesuai dengan interval yang telah kita tentukan. Dengan panjang interval yang sama ya, jangan lupa. Seperti contoh 2, 6, 10, 14, dan 18. Sesuai dengan kebutuhan data yang kita perlukan. Baiklah, yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Seperti tadi saat kita membuat diagram batang, maka kita buat sumbu tegak dan kita buat sumbu mendatar. Pada sumbu mendatar, kita tuliskan nama makanan kesukaan. Es krim, coklat, dan sandwich. Pada sumbu tegak, kita tuliskan banyaknya siswa. Itu 2, 6, 10, 14, dan 18. Selanjutnya, berdasarkan data yang kita peroleh, kita mengetahui jumlah siswa yang suka makan es krim sebanyak 10 anak. Maka kita tarik garis dari angka 10 lurus kepada sumbu es krim. Pada pertemuan sumbu di kedua bidang, sumbu mendatar dan sumbu tegak, kita beri bulatan sebagai tanda. Kita lakukan hal yang sama untuk menentukan sumbu pada coklat dan sandwich. Baik, setelah kita peroleh 3 sumbu titik koordinat, selanjutnya kita tinggal menggabungkan ketiga titik tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram garis. Dari diagram garis ini, kita dapat membaca dan menafsirkan data. Pada diagram ini, banyaknya anak yang menyukai es krim adalah 10 anak. Kemudian, banyaknya anak yang menyukai coklat adalah 6 anak. Sehingga banyaknya anak yang menyukai es krim dan coklat adalah 10 ditambah 6, yaitu 16 anak. Kemudian, berapakah banyaknya anak yang menyukai coklat dan sandwich? Kita bisa melihat dari diagram, banyaknya anak yang menyukai coklat adalah 6 siswa. Banyaknya anak yang menyukai sandwich adalah 14 siswa. Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa banyaknya siswa yang menyukai coklat dan sandwich adalah 6 ditambah 14, sama dengan 20 siswa. Baiklah, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan cara menafsirkan data. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Ustazah akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.